Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul The Academy Genis Swordsman, di mana di part sebelumnya kita telah melihat bahwa instruktur Nabi Rose telah datang untuk membantu Ronan. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di awal scene kali ini kita melihat Ronan yang berwajah begitu lega karena kedatangan dari instruktur Nabi Rose. Namun instruktur yang kini dalam keadaan sangat marah langsung melepaskan energinya dan mengintimidasi Cirilla yang akan kabur. Dan Cirilla yang hanya terdiam terpaku hanya dapat berkata dalam hati, kenapa orang ini bisa ada di sini? Aku harus segera pergi. Namun instruktur Nabi Rose tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia kini sudah memegang wajah dari Cirilla. Dan dengan wajah yang sangat seram, instruktur Nabi Rose berkata bahwa kau sudah melukai muridku. Karena itu nantikanlah kehancuran masa depanmu di matamu sendiri. Sembari mengeluarkan energinya yang berbentuk ular, Cirilla pun menatap energi yang besar itu, dan dikarenakan tekanannya terlalu kuat dia pun pingsan. Lanjut, setelah instruktur Nabi Rose berhasil melumpuhkan Cirilla, dia pun menghampiri Ronan dan berkata bahwa kau sudah bekerja dengan baik, rawatlah luka-lukamu. Dan kita akan melaporkan khusus ini kepada kepala sekolah. Namun sebelum perkataan instruktur selesai, Ronan langsung menimpali bahwa instruktur masa depan yang kubicarakan tadi, apakah itu berhubungan dengan penjara Rodolan? Instruktur Nabi Rose pun menjawab bahwa ya benar, jadi kamu tahu soal tempat itu. Dan di sini Shin menjelaskan bahwa benteng kengerian Rodolan adalah sebuah penjara yang mengapung di tengah laut, di mana kriminal yang membangkang melawan kerajaan ditahan. Tempat itu dikenal dengan cara interogasinya. Mereka bisa mengeruk semua jenis pengakuan dengan segala cara. Shin pun kembali ke Ronan yang berkata kepada instruktur, kalau begitu instruktur, tolong biarkan aku bergabung dalam interogasinya. Nabi Rose yang tidak mengerti akan ucapan dari Ronan itu bertanya, apa yang kamu bicarakan? Itu bukanlah tempat untukmu. Namun Ronan yang sudah bertekad, dia berkata bahwa kumohon sekali ini saja. Itu berhubungan dengan sesuatu yang sangat penting untukku. Setelah perbincangan itu, Shin pun berpindah kepada Asel yang sedang mengkhawatirkan Ronan bahwa seharusnya Ronan sudah segera kembali. Namun setelah itu Ronan pun memanggil nama mereka berdua. Sembari berjalan mendekat, ia berkata bahwa kurang lebih aku sudah dengar soal itu dalam perjalanan ke sini. Kalian bertiga kerja bagus. Kudengar saat Maria mencari bala bantuan, Asel dan Cita menyelamatkan lebih dari separuh pekerja yang tertimbun. Apakah ada yang terluka di sini? Namun Maria hanya menjawab bahwa harusnya kami yang bertanya seperti itu kepadamu. Lihat dirimu kini, kenapa kau bisa terlihat seperti itu? Asel pun menimpali bahwa kamu banyak terluka. Harusnya kamu segera dirawat. Namun Ronan hanya menjawab bahwa itu tidak perlu, kurang lebih aku sudah dirawat di sana, jadi sudah tidak apa-apa, kau istirahatlah saja. Dan sembari Ronan melirik kepada kedua pelaku penyerangan tempat itu, ia pun memasang wajah yang begitu mengerikan, sembari berkata ada beberapa hal yang harus kuurus. Shin pun kini berpindah ke beberapa jam kemudian. Diperlihatkan di sebuah daerah, itu adalah area pertemuan untuk konvoi Rodolan yang disebut dengan tebing hutan Grekno. Diperlihatkan unit konvoi Rodolan kini sudah tiba. Para inkuisitor yang bertugas menjemput para tahanan sebelumnya. Diperlihatkan mereka menunggangi sebuah griffon dengan sayap hitam. Dan para inkuisitor itu pun menggunakan topeng sembari membawa cambuk. Ia pun mendarat tepat di hadapan Ronan dan instruktur Nabi Rose. Para inkuisitor itu pun langsung menyapa instruktur Nabi Rose. Mereka mengatakan bahwa kami menerima panggilan dari kerajaan dan datang ke sini untuk menangani para kriminal. Instruktur Nabi Rose pun mengatakan bahwa pria yang memiliki jenis penyembuhan yang aneh. Ingatlah akan hal itu saat kau menginterogasi mereka. Sang inkuisitor itu pun berkata, oh benarkah? Integrator kami akan sangat senang. Itu adalah
kemampuan yang menarik yang ada untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setelah mengatakan itu, para inkuisitor itu pun pamit pergi sembari membawa kedua tahanan itu. Dan sebelum pergi, ia mengatakan bahwa kami akan menghubungi kalian setelah interogasinya selesai. Kami harap kalian akan terus bekerja keras untuk kedamaian kerajaan. Setelah sesaat saat rombongan itu sudah pergi, instruktur Nabi Ross mengatakan kepada Ronan bahwa akan perlu seminggu sampai mereka membuka mulut di Rhodolan. Akan kuberitahu jika mereka memanggil, jadi tunggu saja, kamu akan segera tahu nantinya. Ronan pun menjawab, baiklah instruktur, terima kasih akan hal itu. Scene pun kini berganti ke sejak saat waktu penyerangan itu berlangsung. Waktu berjalan sangat cepat. Proses restorasi Grand Cappadocia berlangsung cepat di bawah dukungan kerajaan. Ronan pun kembali ke akademi dan menghabiskan waktu dengan kelas tambahan dari instruktur Nabi Ross. Lalu beberapa hari kemudian diperlihatkan Ronan dan instruktur Nabi Ross sudah sampai di benteng kengerian Rhodolan. Mereka disambut oleh seorang inkuisitor yang berambut putih. Sang inkuisitor itu pun mengatakan, kalian semua telah melalui perjalanan yang panjang. Dan sembari berbasa-basi, sang inkuisitor itu pun mengatakan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas tahanan yang dikirim kali ini dan akan menjadi pemandu Ronan dan instruktur Nabi Ross. Dia bernama Karak. Setelah memperkenalkan diri, sang inkuisitor pun mengajak Ronan dan instruktur Nabi Ross untuk memasuki benteng. Namun Ronan yang melihat orang tua itu berkata kepada Nabi Ross, ini tidak terduga. Orang yang terlihat seperti orang tua baik itu adalah inkuisitor dari Rhodolan. Aku sungguh tidak bisa percaya. Instruktur Nabi Ross yang mendengar akan hal itu hanya dapat berkata bahwa semuanya skeptis ketika pertama kali melihat seorang inkuisitor. Tapi jangan nilai dari penampilannya. Kamu akan segera mengerti kenapa dia dijuluki sebagai mimpi buruk yang terbesar. Lanjut, setelah Nabi Ross dan Ronan memasuki benteng, di perjalanan menuju sel tahanan mereka membahas beberapa garis besar tentang interogasi yang sudah dilakukan. Dan hal yang pertama dibahas oleh Karak, ia mengatakan bahwa kemungkinan besar kedua orang itu berasal dari Nebula Classy. Itu adalah nama organisasi asal mereka. Nabi Ross pun menanggapi bahwa itu nama baru yang baru ku dengar. Apa mereka sindikat seperti kriminal Karibolo? Karak pun menjawab bahwa benar, sifat mereka misterius, membuat mereka jauh lebih berbahaya. Dari kebakaran besar yang menyapu lumbung Naranda sampai ledakan di lab penelitian sihir Etemen. Kejadian besar yang belum terpecahkan tahun lalu. Sudah dipastikan itu adalah perbuatan dari mereka. Setelah mendengarkan hal itu, Ronan pun mencoba bertanya kepada inkuisitor. Ia berkata bahwa apakah mereka pernah menyinggung tentang Starlight atau kedatangan bintang. Sang inkuisitor pun menjawab bahwa aku tidak pernah mendengar kata itu. Ronan pun yang berpura-pura bodoh hanya dapat berkata, itu karena aku mendengar ketika aku menangkap mereka. Sepertinya itu berhubungan dengan tujuan mereka. Namun aku belum memastikannya. Seketika raut wajah dari inkuisitor itu pun berubah. Ia langsung mengenakan topeng yang berparuh burung dan berkata, aku mengerti, akan kuingat. Menunjukkan kekurangan pada pertemuan pertama kita. Itu cukup memalukan. Tampaknya kesungguhanku belum sepenuhnya mencapai rekan-rekan kita ini. Aku harus berusaha lebih keras untuk menyampaikan niatanku yang sebenarnya. Dan mereka bertiga pun memasuki sel tahanan. Kini diperlihatkan keadaan dari kedua orang itu. Edwon kini terikat dengan rantai dan digantung. Sementara Kirilla nampaknya di sini matanya sudah menjadi buta dan dibalut perban serta diikat di atas sebuah kursi. Setelah itu, si Karak ini pun mengatakan bahwa Edwon adalah orang yang sangat menarik. Dia terus saja memulihkan tubuhnya dengan kekuatan dark magic yang unik. Apa kau tahu cara berteman dengan orang seperti ini? Lebih mudah dari perkiraanmu. Cukup hancurkan dia sampai dia tidak bisa pulih lagi. Setelah berkata seperti itu, sang inkuisitor Karak pun langsung menancapkan besi panas ke dada Edwon. Edwon yang menerima hal itu pun hanya dapat berteriak kesakitan. Dan di scene kali ini diperlihatkan bahwa kengerian dari benteng Rhodolan beserta inkuisitornya sangatlah menyeramkan.
Setelah itu Inquisitor pun melanjutkan interogasinya kepada Edwin. Dia berkata, "Bukankah kita harus saling jujur terhadap satu sama lain?" Edwin yang tidak dapat berbuat apa-apa, ia hanya dapat berkata, "Aku sudah memberitahukan semuanya, tidak ada yang kusembunyikan lagi." Namun si Inquisitor Karak hanya berkata, "Benarkah? Lalu kenapa ini pertama kalinya aku mendengar tentang kedatangan bintang darimu?" Ronan yang melihat hal itu pun berpikir bahwa apakah mungkin untuk menyembunyikan sesuatu dalam keadaan seperti ini? Kenapa repot-repot menyembunyikan sesuatu ketika identitas mereka saja sudah terbongkar? Setelah memikirkan hal itu, Ronan pun menyampaikan kesimpulannya kepada Inquisitor. Ia mengatakan mereka bukannya tidak ingin mengatakannya, tetapi memang tidak bisa berbicara. Nabi Ross pun mempertanyakan akan hal itu. Namun Ronan di sini hanya menjawab bahwa wajar bagi prajurit dalam medan pertempuran untuk mengendalikan rahasia dengan merapalkan kutukan atau mantra pengingat agar mereka tidak bisa memberitahu pada siapapun kecuali pasukan kami sendiri. Aku kira mereka mungkin melakukan hal yang sama terhadap orang-orang ini. Inquisitor yang mendengar akan hal itu, ia langsung menanggapinya. Ia berkata kepada Ronan dan Nabi Ross bahwa mohon tunggu sebentar di sini. Ada sesuatu yang harus aku ambil. Dan beberapa menit kemudian sang Inquisitor itu pun kini sudah kembali. Ia membawa seekor monster yang dapat memakan kutukan. Monster itu berbentuk seperti bola mata dengan penuh urat di sekitarnya. Dan monster itu bernama Kursai. Dan diketahui bahwa kemampuan dari monster itu adalah dapat memakan kutukan. Mereka membantu membuka lidah yang tersegel. Dan setelah itu Inquisitor pun langsung menempelkan monster itu tepat di kepala dari Edwin. Dan sesaat setelah monster itu ditempelkan, ia langsung memancarkan sebuah cahaya yang menyilaukan. Dan seketika cahaya itu pun menghilang, menandakan bahwa kutukan yang ditanam dalam tubuh Edwin sudah menghilang. Setelah itu ia lanjut pun bertanya kembali, apa itu kedatangan bintang? Edwin pun menjawab, bintang adalah makhluk abadi, satu-satunya rahmat untuk menyelamatkan makhluk lemah di tanah ini. Kami adalah pembawa obor yang menanti kedatangan bintang dari surga. Misi kami seumur hidup yaitu untuk menghabisi semua yang mungkin menghalangi hari itu. Sontak hal itu pun membuat Cirilla terkejut dan berkata, "Tunggu, berhenti, tutup mulutmu Edwin." Inquisitor yang tak menanggapi perkataan dari Cirilla itu lanjut bertanya kepada Edwin. Kedengarannya terlalu panjang bagi orang tua sepertiku, namun singkatnya, sesuatu akan turun dari langit, benar bukan? Dan tepatnya apa itu? Edwin pun menjawab bahwa itu adalah anak-anak bintang. Ronan yang mendengarkan hal itu tersulut emosinya. Ia langsung berkata, "Hey, children of the star yang tadi kau bilang, apakah maksudmu itu Ahayute?" Edwin pun yang mendengar hal itu hanya dapat berkata sambil terbata-bata, "Apa kau bilang? Ahayute? Bagaimana kau bisa tahu itu?" Setelah mengatakan hal itu, kini wajah Edwin pun berubah menjadi menjijikkan. Dan sang Inquisitor itu pun langsung menarik Ronan untuk mundur sembari memasang pelindung sihir. Dan ternyata tubuh dari Edwin di sana langsung meledak dan tercerai-berai. Sang Inquisitor pun hanya dapat berkata, "Astaga, aku tidak menduga ini. Meski Kursai telah menyerap kutukannya, tidak kusangka malah berakhir seperti ini." Ronan pun mengatakan, "Sial, apa ini sering terjadi?" Sang Inquisitor pun menjawab bahwa ini sangat jarang terjadi. Kurasa kutukannya ditanamkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tidak mengungkapkan apapun tentang kemunculan star kepada orang di luar organisasi mereka. Dan yang kedua adalah ketika kata tertentu diucapkan, kutukannya akan meledak. Dan setelah itu dengan wajah yang sangat mengerikan, sang Inquisitor pun bertanya kepada Ronan, "Apa itu Ahayute?" Jika hipotesisku benar, sepertinya itu adalah informasi rahasia di dalam nebula Kleiser. Tapi kenapa kau bisa mengetahui informasi rahasia semacam itu? Sebagai interrogator kasus ini, aku harus mengetahuinya. Apa kau bersedia menjawab pertanyaanku, Tuan Ronan? Dan Ronan pun hanya berkata bahwa aku mengetahuinya secara kebetulan. Ronan beralasan bahwa seperti yang kau tahu, akulah orang yang menemukan mereka di Grand Cappadoci. Aku mengetahui informasi soal itu setelah menguping pembicaraan mereka. Awalnya kupikir itu bukan hal yang penting,
Tapi setelah datang ke sini aku menyadari bahwa itu adalah kata yang penting. Lalu tanpa sadar aku merasa bersemangat. Sembari Ronan melepaskan tangan dari Inquisitor itu, ia pun mengatakan, "Maaf karena sudah mengganggumu. Apa penjelasan itu sudah cukup?" Sang Inquisitor pun hanya dapat berkata dalam hati, dia secara kebetulan menerima informasi itu. Aku yakin dia menyembunyikan kenyataannya, tapi alasan mengapa aku berpikir bahwa dia tidak berbahaya bagi Kekaisaran adalah karena tatapannya itu. Apakah itu tekad yang kuat yang terpancar dari matanya, atau tanggung jawab, ataukah keyakinan? Tidak. Apakah itu amarah terhadap mereka? Setelah melihat kejadian itu, instruktur Nabi Ross pun langsung menarik pedangnya dan menempelkannya ke leher Inquisitor. Ia berkata bahwa, "Hentikan itu, apa kau baru saja mencurigai muridku di hadapanku langsung?" Inquisitor itu pun hanya dapat berkata, "Tentu saja tidak, Swordsaint. Aku hanya memastikannya saja. Bukankah tidak ada salahnya untuk merasa waspada?" Dengan wajah canggung, dan kini Inquisitor pun meminta maaf kepada Ronan. Dan setelah itu, sang Inquisitor pun mengatakan bahwa sayang sekali aku kehilangan Kurs Ai. Mereka sangat sulit dibunuh, tidak seperti kebanyakan monster fantastika lainnya. Ronan pun berkata bahwa apa dia memang sekuat itu. Sang Inquisitor pun menimpali, "Tentu saja, tapi kalau kau melihatnya cukup dekat, dia cukup menggemaskan. Apa kau mau menyentuhnya?" Seketika Inquisitor pun kaget karena monster itu tiba-tiba memancarkan sebuah cahaya dari bola matanya. Ia pun berkata dalam hatinya, apakah dia menyerap sebuah kutukan? Tapi dari siapa? Dia bahkan jauh dari Nona Cirilla. Dan sembari melirik ke arah Ronan, dia pun berkata dalam hati, "Jangan bilang." Ia pun mengatakan kepada Ronan, "Maaf jika aku bersikap lancang." Ia pun langsung menempelkan Kurs Ai ke tangan Ronan. Ronan yang tak mengerti akan hal itu, ia pun hanya dapat berkata, "Tunggu, kenapa kau tiba-tiba melakukan ini?" Dan tidak lama setelah itu, Kurs Ai-nya pun langsung meledak. Ronan hanya dapat berkata, "Apa ini? Kenapa dia tiba-tiba meledak sendiri?" Si Inquisitor pun berkata bahwa bahkan Kurs Ai tidak bisa mengatasinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dengarkan aku baik-baik dan jangan terkejut. Tuan Ronan, kurasa kau telah dikutuk." Ronan yang tak mengerti akan hal itu hanya dapat berkata, "Apa yang kau katakan tiba-tiba begitu?" Namun dengan wajah yang sangat serius, Inquisitor itu menanggapi, "Pernah kau merasa dibatasi ketika kau melakukan aktivitas sehari-hari? Seperti kau tidak bisa berlari atau tidak bisa memegang benda yang terbuat dari besi. Aku akan bertanya padamu, apa kau pernah mengalami ada hal yang tidak bisa dilakukan hanya olehmu?" Ronan di sini hanya terdiam, dan itu menandakan bahwa apa yang dikatakan oleh Inquisitor itu adalah benar. Dan lanjut si Inquisitor pun mengatakan, "Kalau kau ingin menyembunyikannya, maka aku tak akan bertanya lebih jauh. Lagi pula aku tidak bisa menyelesaikan masalahnya ini untukmu. Tapi tolong ingat ini baik-baik, menilai dari kekuatan kutukannya, aku tidak tahu siapa yang menanamkannya. Tapi kutukan itu dipenuhi oleh niat jahat yang sangat besar." Dan kini Sin pun berpindah di luar ruangan. Kini mereka bertiga sudah berada di luar, dan nampaknya Ronan dan Nabi Ross sudah akan pulang. Namun sebelum itu Inquisitor berkata kepada mereka berdua bahwa, "Aku akan menginformasikan kepadamu tentang interogasi Nona Cirilla. Karena itu adalah kutukan yang kuat, maka itu akan memakan waktu." Nabi Ross pun hanya menjawab perkataan itu bahwa, "Aku mengerti, laporkan padaku begitu kau mengetahuinya." Dan sebelum pergi, si Inquisitor mengatakan kepada Ronan, "Sepertinya ada banyak hal yang mengganggu pikiranmu. Aku mengerti akan hal itu, tapi tolong jangan terlalu khawatir. Kau adalah murid dari Pyleon." Ronan yang tak mengerti hal itu hanya dapat berkata, "Apa maksudmu?" Si Inquisitor pun menimpali bahwa dari yang ku tahu dia sudah lama berada di sana. Satu-satunya mage di benua ini yang paling tahu soal kutukan. Dia adalah Profesor Mias Secret dari Akademi Pyleon. Di scene awal pada chapter kali ini diperlihatkan instruktur Nabi Ross dan juga Ronan yang sedang mengobrol dalam sebuah kereta yang mereka tumpangi. Ronan di sini hanya dapat menggaruk terus matanya. Ia berkata bahwa apa yang salah dengan ini, namun instruktur Nabi Ross hanya menjawab, "Kamu tidak bisa duduk diam ya? Apa memang segatal itu?" Ronan pun menjawab, "Ya, dari tadi masih gatal. Sejak monster mata itu menyentuhku, rasanya sangatlah gatal. Seharusnya tidak ada yang salah kan?" Namun instruktur Nabi Ross
dengan santainya hanya dapat berkata, "Itu salah satu tanda kalau kutukannya melemah, jadi janganlah khawatir. Apa kamu masih tidak tahu siapa orang yang mengutukmu?" Ronan pun hanya dapat berkata, "Ya, tidak peduli dari segi mana aku memikirkannya. Seseorang yang menyimpan niatan buruk padaku, kukira aku menjalani hidup yang baik, cukup baik untuk mencegah orang tidak menyukaiku, tapi sekarang aku sama sekali tidak kepikiran." Dan Ronan pun mengucapkan terima kasih kepada instruktur Nabi Ross. Ia berkata, "Terima kasih karena kau sudah menghentikannya. Mata Pak Tua itu sangatlah kejam. Kalau bukan karenamu, rasanya seperti dia akan membuatku mengakui kejahatan yang bahkan tidak aku lakukan." Namun sembari menghela napas, instruktur Nabi Ross hanya dapat berkata, "Aku hanya memenuhi kewajibanku sebagai instruktur, jadi tidak perlu berterima kasih kepadaku." Ronan pun berkata dalam hati, dia bukan hanya ahli tapi juga kepribadiannya. Sesuai dugaanku, semakin dilihat semakin aku percaya kalau dia adalah orang yang baik. Tapi sungguh aneh, kenapa aku tidak pernah melihat batang hidungnya dalam kehidupanku yang sebelumnya. Jangan bilang apa nebula glasier ada hubungannya dengan itu. Scene pun kini berpindah keesokan harinya. Di sini dijelaskan bahwa ada ruang yang disediakan untuk latihan bagi departemen sihir yang bernama Hutan Seri, bertempat di pintu masuk Taman Pilar. Diperlihatkan bahwa Ronan sudah tepat berada di depan dari tempat itu. Dia kini bersama dengan Komandan Adesan, dan Komandan Adesan pun mengatakan kepada Ronan, "Selamat datang Ronan, bukankah sudah cukup lama sejak aku terakhir kali melihatmu di hari itu? Jika bukan karena arahan instruktur, aku bahkan akan lebih lama lagi bertemu denganmu. Apa kamu baik-baik saja?" Dan Komandan Adesan pun mengatakan itu dengan wajah yang sangat bersinar-sinar. Ronan pun hanya dapat berkata dalam hati, "Ya benar, masih ada masalah dengan jenderal. Apa yang harus kulakukan? Aku masih belum memikirkan bagaimana caranya melakukan ini. Abaikan saja dulu, senyum sajalah dulu." Dan sembari itu Ronan pun tersenyum dengan canggung sembari berkata, "Aku tidak tahu, lama tidak bertemu senior. Apa kau sendiri baik-baik saja?" Komandan Adesan pun menjawab bahwa sejak hari itu orang yang was-was dengan Kardran sudah mulai nyaman mendekatiku, jadi situasinya mulai membaik. Aku sedikit khawatir karena Kardran ketakutan setiap kali dia melihatku. Meskipun kedengarannya buruk, itu tidak terlalu buruk menurutku. Dan lanjut, Komandan Adesan pun bertanya sesuatu kepada Ronan. Ia menanyakan sesuatu yang didengar dari instruktur, bahwa kedengarannya Ronan harus memecahkan sebuah kutukan. Ronan pun menjawab, "Ya, entah kenapa bisa menjadi seperti itu. Jadi aku datang kemari dikarenakan diberitahu kalau aku harus menemui profesor yang bernama Secret. Tapi siapa sangka aku harus melalui tempat seperti ini. Wanita itu memiliki selera yang unik, tampaknya seperti itu. Kantornya juga sangat unik, jadi kamu tidak bisa menemukannya kecuali kamu murid sihir." Jadi mereka berdua ini berencana untuk meminta junior murid sihir yang dekat dengan mereka untuk menjadi pemandu mereka berdua. Setelah itu diperlihatkanlah seorang murid berambut ungu. Ia adalah siswa akademi sihir bernama Eri. Komandan Adesan dan Eri pun bernostalgia sejenak sambil menanyakan kabar dari masing-masing. Dan Ronan yang melihat hal itu hanya dapat tercengang dan sembari berkata dalam hati, kalau diingat-ingat perempuan itu sudah pasti orang yang mengoceh tentang hewan buas dan domba, akal Lucia yang waktu itu. Di sini Komandan Adesan pun mengatakan bahwa aku meminta maaf karena mendadak memanggilmu. Ada hal yang penting yang mendadak yang harus diurus. Eri pun menjawab bahwa jangan dipikirkan, kamu boleh memanggilku kapan saja. Tapi apa yang membuatmu mencari profesor? Dengan wajah yang suram dan sudah berkeringat dingin, Eri pun terkejut melihat Ronan yang ada di sana. Si Ronan ini pun mengatakan bahwa dia yang memintanya. Dan tanpa diduga-duga, Eri pun langsung teriak bahwa kenapa kamu bisa ada di sini? Lanjut setelah itu scene pun berpindah. Kini Eri sudah memandu Ronan dan nampaknya mereka sudah sampai di kantor profesor. Namun di sini Ronan berkata, "Ini sedikit mencurigakan. Ngomong-ngomong, apa kau tidak berencana untuk menguburku di sini, Eri, sebagai bayaran karena telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya?" Namun di sini Eri hanya dapat memasang wajah kesal dan berkata, "Berhenti memanggilku dengan nama itu sesukamu. Dan juga siapa yang berusaha menguburmu di sini. Berhentilah berbicara dan cukup ikuti aku saja." Ronan yang melihat hal itu pun
hanya dapat berkata dalam hati bahwa ini tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa bocah ini ternyata dekat dengan jenderal. Setelah itu mereka berdua pun memasuki kantor dari profesor dan diperlihatkanlah sesosok yang duduk di sebuah kursi kayu. Ronan berkata bahwa apakah dia adalah profesor, namun Eri menjawab bahwa jangan terlalu bersemangat, kita harus melalui satu tahapan lagi. Mereka berdua pun mendekati sosok wanita tua itu sembari menjulurkan tangannya, yang nampaknya si Eri ini mencoba melakukan sesuatu dengan sihir. Sembari berkata, aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga, tapi apapun yang terjadi di sini mulai sekarang, kamu harus tetap diam dan tidak ikut campur. Ronan yang mendengar hal itu hanya dapat berkata, baiklah. Setelah itu Eri pun merapalkan mantra, Kasipa Lunasier Del Pirim, buka. Namun Ronan yang tidak mengerti akan apa yang terjadi hanya dapat berkata dalam hati, itu apa? Jangankan ada sesuatu yang terjadi, tidak ada yang berubah. Namun setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba mulut dari wanita tua itu terbuka lebar dan kini sudah membesar. Ronan pun kaget bahwa mengatakan, apa ini? Eri yang santai akan hal itu, ia hanya mengatakan tidak perlu cemas. Ini adalah jalan yang sebenarnya menuju ke kantor profesor. Dan setelah memasuki pintu itu, mereka langsung diteleportasi ke sebuah tempat yang penuh dengan dinding buku-buku. Setelah itu Ronan pun bertanya, lantas apa itu tadi pintu masuknya? Tetapi setelah mengatakan itu, diperlihatkan bahwa ada sosok pria yang berambut abu-abu kini melayang tepat di belakang mereka dan berkata, jadi itu kamu, murid yang akan dikirimkan oleh Nabi Rose. Kamu seperti yang kudengar. Ronan pun berbalik, namun seketika tangan dari Profesor Secret kini memegang mata dari Ronan. Sembari profesor itu berkata, aku merasakan hal yang sangat berbahaya. Dan di sini ini pun diperkenalkan bahwa dia adalah pengguna sihir kutukan terbaik di benua Maya Secret. Sang profesor pun melanjutkan bahwa sungguh menarik, nak. Namun Ronan yang mendengar hal itu hanya dapat berkata dalam hati, apa mungkin anak ini adalah Profesor Secret? Namun profesor yang mengerti dengan ekspresi dari Ronan itu berkata, tidak perlu begitu terkejut karena alasan pribadi penampilanku seperti ini. Meskipun usiaku lebih dari 80 tahun dan nampaknya penampilan dari Profesor Secret ini seperti bocah yang baru berumur 8 tahun. Setelah itu profesor pun mengatakan bahwa kita bicarakan itu nanti, mari kita fokus pada apa yang lebih penting sekarang. Seketika sang profesor menjentikkan jarinya, namun setelah itu keadaan di sekitar Ronan pun langsung berubah. Kini muncul banyak tulisan-tulisan kuno di sekitar Ronan. Sembari melakukan itu, Profesor Secret pun mengatakan bahwa mematahkan kutukanmu adalah hal yang terpenting. Ronan pun mengatakan bahwa tunggu, apa ini? Belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, Profesor pun langsung menimpali bahwa kau sampai memiliki banyak sekali kutukan yang terikat dalam satu tubuh. Kutukannya sudah pasti mantra kuno yang mendekati asal mereka. Ini jelas sangatlah berbahaya. Skill biasa bahkan tidak akan membuatnya lecet. Dan Ronan pun berkata, jadi kau tidak bisa mematahkannya. Profesor pun menjawab bahwa jangan khawatir, jenis dan jumlah kutukannya mungkin melebihi bayangan, tapi aku sudah bersiap untuk situasi yang seperti ini. Setelah itu profesor pun melanjutkan perkataannya, dengarkan baik-baik Ronan. Aku memanifestasikan kutukan dalam tubuhmu ke dalam dunia mentalmu. Tugasmu mudah, temukan asal dari kutukan yang mengikatmu dan tebas itu. Ronan pun menjawab bahwa bagaimana bisa aku menebas sesuatu yang bahkan tidak aku ketahui apa itu. Namun di sini profesor lanjut menjelaskan bahwa instingmu akan membuatmu mengenalinya begitu kau menemukannya. Sembari meletakkan jarinya di dahi Ronan, profesor pun mengatakan, jadi pergi dan berhati-hatilah. Dan setelah itu kini Ronan seperti terdorong ke dalam sebuah pintu dan jatuh ke sebuah jurang yang gelap. Dan setelah sadar, ternyata kini Ronan sudah berada dalam dunia mentalnya dan diperlihatkan dia kini sudah berada di depan rumahnya. Dan ia pun mengatakan dalam hatinya bahwa jadi asal dari kutukannya atau apapun itu ada di rumahku. Apa-apaan ini semua? Dan setelah itu ia pun melihat sosok kakaknya yang masih kecil dan berlari di sekitar rumahnya.
Dan kini Shin pun berganti ke dalam rumahnya, perlihatkan kakak Ronan dan Ronan yang masih bayi. Di sini Airil bertanya kepada ibunya kenapa Ronan selalu tertidur, apakah dia sakit, dan sang ibu hanya menjawab bahwa itu sama seperti dirimu dulu Airil, bayi bertumbuh saat mereka tertidur. Dan diperlihatkanlah sosok dari ibu Ronan yang begitu aduhai berambut hitam. Ronan yang melihat semua hal itu hanya dapat berkata, kejadian ini tidak salah lagi. Ini adalah adegan ketika aku baru lahir. Adegan ini seperti rumah keluargaku. Setelah itu pintu rumah mereka pun tiba-tiba terbuka dan diperlihatkan seseorang dengan aura yang sangat jahat membuka pintu rumahnya itu. Ia pun berjalan melewati tubuh Ronan. Namun di sini nampaknya Ronan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali dan nampaknya Airil pun langsung menyambut orang itu. Tapi di sini kita belum tahu penjelasannya siapa sebenarnya orang dengan siluet hitam itu. Bahkan perkataannya pun masih dirahasiakan. Setelah itu, sosok itu pun mendekatkan tangannya ke wajah dari ibu Ronan dengan aura yang sangat jahat, sehingga seketika sesuatu itu membuat ibu Ronan pun jatuh pingsan. Dan setelah itu dia pun melakukan hal yang sama kepada kakak Ronan. Ronan pun tiba-tiba berkata apa-apaan yang dilakukan keparat ini. Setelah itu ia pun terkejut karena sesosok siluet itu coba mendekati Ronan. Dan Ronan pun melihat bahwa di tangan orang itu sama seperti kutukan yang keluar dari tubuh Ronan sebelumnya. Dan setelah melihat kejadian itu, Ronan pun mengeratkan giginya dan berkata, benar, jadi itu kau sumber dari kutukannya yang harus aku kalahkan. Dan Shin pun kini berpindah di dunia nyata saat ini. Terlihat Profesor tangannya kini mulai gemetaran. Ia berkata bahkan dengan semua persiapannya mana aku masih mencapai batasnya. Kutukan yang sangat menjengkelkan. Dan di sini Eri pun berkata jika Profesor berkata seperti itu, sebenarnya ada berapa kutukannya? Profesor pun menjawab, aku juga tidak yakin jika mengabaikan kekuatannya. Jumlahnya ada sekitar 10. Aku rasa seperti itu. Seketika hal itu pun mengagetkan Eri sembari terbata-bata berkata 10. Astaga, jadi bahkan Profesor tidak punya pilihan lain jika mau mengangkat 10 kutukan sekaligus. Profesor pun menjawab, tidak, aku terkejut bukan karena hal itu. Jumlah kutukan yang aku tangani sekarang itu barulah 1. Shin pun kini kembali berpindah ke alam bawah sadar Ronan. Perlihatkan sosok bayangan hitam itu ini sudah akan pergi dari rumah Ronan. Namun di sini Ronan yang melihat hal itu hanya dapat terdiam terpaku. Dia masih saja tidak bisa bergerak. Dan setelah sesosok itu pun pergi, kini Ronan sudah dapat menggerakkan tubuhnya. Kini ia memegang kepalanya sembari berpikir, tenang dulu. Hanya ada satu yang bisa kulakukan di dunia alam bawah sadarku ini. Itu adalah dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sembari memegang pedangnya, Ronan berkata menebas dan membunuh keparat itu. Setelah mengatakan hal itu, Ronan pun langsung meluncur dan mencoba mengejar sosok bayangan tadi. Tapi ternyata di sini sesosok bayangan itu sudah menunggu Ronan. Ronan yang melihat hal itu tersulut emosinya dan langsung maju menerjang ke arah sosok bayangan itu. Dan pertarungan pun dimulai. Ronan yang menebaskan pedangnya dapat ditangkis dengan mudah. Dan nampaknya dari adu serangan itu Ronan pun kini terpukul mundur dan berkata dalam hati, apa-apaan ini? Sebuah kutukan bisa menghunuskan pedang dan terlebih lagi aku kalah darinya. Adu pedang yang gesit pun dilancarkan dari mereka berdua. Nampaknya di sini Ronan sudah mulai kewalahan dan sayatan demi sayatan kini memenuhi sekujur tubuh Ronan, mulai dari tangannya, pipinya. Tak hanya sampai di situ, sesosok bayangan itu terus saja melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepada Ronan. Kini Ronan pun terkena serangan telak dan memuntahkan cairan merah yang sangat banyak dari mulutnya. Kini Ronan pun bertekuk lutut dan hanya bisa berkata dalam hati bahwa ini tidak mungkin, bahkan pedangku tidak bisa menggapainya. Apa dia menjauhkanku karena dia tidak bisa melakukan apapun padaku? Tidak bisa dibiarkan. Berhentilah berpikir dan berdirilah. Dan aku punya banyak pertanyaan untuk keparat itu. Aku belum kalah. Dan sembari berusaha berdiri, Ronan pun berteriak kepadanya, kenapa kau melakukan itu? Mereka berdua tidak menunjukkan ekspresi dan cara berbicara dan perilaku itu. Aku merasakan kasih sayang dari mereka. Perasaan yang sama saat kakak melihatku. Bagaimanapun aku memikirkannya, semua itu pasti kau. Kaulah orangnya itu, benar kan? Tapi kenapa kau melakukannya?
Namun sesosok bayangan hitam itu hanya terdiam. Dia tidak menanggapi semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Ronan. Dan kini Ronan kembali menerjang arah sosok bayangan hitam itu, dan sembari menebaskan pedangnya, ia berhasil menebas leher dari bayangan hitam itu. Dan kini kepala dari sosok bayangan hitam itu tergeletak tepat di depan kaki Ronan. Sembari menancapkan pedangnya kembali ke kepala dari siluet hitam itu, Ronan berkata, "Lupakan saja kalau kau tidak mau bicara. Aku bisa mencari tahunya sendiri. Jadi, enyahlah dari tubuhku, dasar bajigur." Dan perlahan bayangan hitam itu pun menghilang bagaikan asap hitam. Dan setelah hal itu terjadi, kini Ronan kembali ke dunia nyata. Profesor pun langsung menanyakan kepada Ronan, "Bagaimana keadaanmu?" Namun entah mengapa di sini Ronan mengatakan, Siapa kau?" Dia kini tidak mengenali sosok dari profesor yang baru saja dia temui. Dan entah apa yang terjadi kepada Ronan. Apakah dia amnesia setelah menghancurkan kutukan yang ada dalam tubuhnya? Di scene awal pada part kali ini memperlihatkan Ronan yang begitu terkejut saat melihat wajah dari Profesor Secret yang kini sudah menua. Ia bertanya-tanya apa yang membuat Profesor kenapa tiba-tiba berubah sangat drastis seperti itu. Namun di sini Profesor hanya berkata, "Tidak usah hiraukan itu. Sebelum itu, apa kau merasakan hal yang berbeda, Ronan?" Dan di sini diperlihatkan bahwa pandangan dari Ronan kini sudah berubah. Ia sudah dapat melihat mana yang mengalir di sekujur tubuh dari Profesor Secret. Profesor Secret yang mengetahui perubahan dari Ronan itu hanya dapat berkata, "Itu artinya itu bekerja dengan baik." Dan lanjut, kini mereka berdua pun duduk mengobrol sambil minum teh. Mereka membicarakan tentang kutukan yang ada pada tubuh Ronan. Dan di sini Ronan mengatakan bahwa seseorang yang memberikan kutukan itu penampilannya tidak dapat diketahui. Tapi aku mendengarnya dari ibu dan kakakku. Mereka memanggilnya ayah. Dan di sini diketahui bahwa seseorang yang menanamkan kutukan kepada Ronan itu, entah apa tujuannya, mengapa dia menanamkan kutukan kepada anaknya sendiri untuk membelenggu kekuatan yang ada dalam diri Ronan. Dan di sini juga Ronan menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai ingatan sama sekali tentang keluarganya, dan dia tidak pernah terpikirkan sama sekali akan hal itu, seolah-olah ingatan itu telah dihapus. Dan di sini Profesor Secret menyimpulkan bahwa mungkinkah tidak hanya kemampuan merasakan mananya tersegel, tapi juga kesadaran tentang keberadaan dirinya sendiri itu tersegel. Dan di sini Profesor Secret menyimpulkan bahwa ayahnya itu menanamkan kutukan kepada Ronan sekaligus mengacaukan ingatannya. Dan juga Profesor Secret berkata mantra sihir yang berhubungan dengan ingatan terkadang memiliki efek samping tergantung pada waktu itu. Aku yakin alam bawah sadar itu terwujud secara alami dengan ingatannya juga. Kebenaran bahwa Ronan sempat menggunakan mana dalam sebuah tebasannya kemungkinan karena dia bisa merasakan mana untuk sementara waktu sebagai sebuah reaksi untuk memulihkan kesadaran yang terputus. Dan di sini Ronan yang sudah dapat merasakan mana melihat tangannya sendiri dikelilingi oleh aliran yang berwarna-warni. Itu adalah sebuah aura yang dinamakan sebagai mana. Dan nampaknya di sini Profesor Secret berpikir bahwa saat ini Ronan hanya bisa merasakan mana itu saja. Dan agar Ronan bisa memanipulasi mana itu, dia perlu melepaskan 2 kutukannya lagi dari 9 kutukan yang tersisa. Dan di sini Profesor Secret mengatakan bahwa dia akan kembali menghubungi Ronan saat Profesor sudah menyelesaikan persiapan untuk melepaskan kutukan selanjutnya. Setelah itu di sisi lain waktu yang sama, panel memperlihatkan di bawah tanah Grand Cappadocia. Itu adalah tempat sebelumnya di mana Ronan bertarung dengan kedua penyihir yang tak diketahui dari mana itu. Dan diperlihatkan ada seorang pria tua yang sedang mengamati golem besar yang ada di sana. Dan tak lama setelah itu, pengawalnya pun datang. Dan orang itu bernama Dolan. Dan nampaknya mereka di sini bertugas untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian sebelumnya di mana saat itu Grand Cappadocia diserang oleh organisasi yang tak diketahui. Dan di panel selanjutnya kita diperkenalkan pria tua itu adalah seorang duk. Dia adalah kepala keluarga Grancia, Joseph Sinivan de Grancia. Namun di saat si duk itu berbincang lebih lanjut dengan si Dolan,
tiba-tiba golem yang ada di sana itu menjadi aktif dan mencoba melancarkan serangan kepada mereka berdua. Di sini Dolan mencoba menghadapi golem itu, namun si Duke dari Gransia ini mengatakan kepada bawahannya itu bahwa dia sendiri yang akan menangani monster itu. Dan dengan wajah yang begitu serius, ia menarik pedangnya. Dan di sini kita diperlihatkan kemampuan yang luar biasa dari sang Duke ini. Ia mampu mengalahkan golem besar itu dalam sekali tebas, dan dalam tebasannya itu memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga mampu mencabik-cabik golem yang besar yang ada di sana. Dan setelah mengalahkan golem itu, ia memerintahkan Dolan untuk segera pergi dari sana. Nampaknya di sini sang Duke akan pergi menemui sang MC kita. Kini panel pun berpindah keesokan paginya di aula asrama Navardoje. Diperlihatkan Ronan yang sedang membuka pintu. Nampaknya dia kedatangan tamu. Dan kini diperlihatkan Dolan yang sudah berada tepat di depan pintu masuk kamar dari Ronan. Ronan yang tak mengenali Dolan ini hanya dapat berkata, "Siapa kau? Pedagang kan tidak boleh ke sini." Dengan wajah yang sedikit jengkel, Dolan berkata, "Sungguh berandalan yang tidak sopan. Kau sadar betul kan kau bertingkah begitu kurang ajar terhadap siapa?" Namun Ronan hanya menjawab, "Ya, kau memang terlihat seperti penjaga gerbang suatu keluarga bangsawan." Namun ia berkata dalam hati, "Tapi mana yang kurasakan ini terlalu gelap untuk itu." Dia merasakan mana yang begitu besar meluap-luap keluar dari tubuh Dolan. Namun tiba-tiba dari belakang Dolan, Duke memegang pundaknya dan ia berkata, "Sudah cukup. Kau juga yang salah karena datang tanpa memberitahu." Dan di sini Ronan yang melihat Duke itu, wajahnya pun seketika terkejut karena ia tak menyangka akan didatangi oleh seorang Duke dari Gransia. Dan dengan wajah yang begitu ramah, Duke Joseph ini mengajak Ronan untuk meluangkan waktunya sebentar karena ada hal yang perlu ia bicarakan. Kini Sin pun memperlihatkan mereka berdua yang sedang duduk. Nampaknya di sini sang Duke datang dengan membawakan sebuah sarung pedang yang baru untuk Ronan gunakan. Di sini Ronan mempertanyakan kenapa Duke sendiri yang mengantarkan barang ini. Namun nampaknya di sini Duke hanya berkata bahwa pengrajin Doron yang memintaku langsung untuk membawakannya. Dan di sini pun Duke Joseph lanjut menjelaskan bahwa keluarga Gransia dan Grand Cappadocia telah menjalin kerjasama dalam waktu yang cukup lama. Pedang favoritnya yang bernama Vellord juga terlahir dari tangan pengrajin Doron. Dan sembari mengatakan itu, si Duke ini memberikan lambang bukti milik Gransia kepada Ronan. Dan ini lambang yang lebih di atas dari yang diberikan Sulfin sebelumnya karena ini memiliki cap dari kepala keluarga. Setelah berbasa-basi yang cukup panjang, kini Duke Joseph pun masuk ke inti pembicaraan. Ia menanyakan bahwa apa saja yang diketahui oleh Ronan dan siapa dalang di balik kejadian itu. Sembari mengatakan itu, Duke Joseph mengeluarkan aura intimidasi yang sangat besar ke hadapan Ronan. Dan di sini Ronan menjelaskan tentang kejadian saat penyerangan itu berlangsung. Dan tiba di saat dimana Ronan mengatakan kepada Duke bahwa apa kau tahu mengenai kedatangan para bintang. Dan juga diketahui bahwa Nebula Glacier adalah organisasi yang mendukung anak-anak bintang. Setelah menerima semua informasi itu dari Ronan, kini Duke pun berpikir bahwa sulit dipercaya organisasi semacam apa itu ada di benua ini. Dan di sini nampaknya Ronan berpura-pura bahwa dia mengetahui semua informasi itu secara kebetulan saat dia mendengar pembicaraan dari kedua tersangka itu. Dan nampaknya di sini Ronan terus memancing emosi dari Dolan yang sudah tidak sabar untuk membantai para bajingan dari Nebula Glacier itu. Dan di sini terpancar butiran-butiran mana yang keluar dari sekujur tubuh Dolan. Dan nampaknya di sini hanya Ronan yang dapat melihat hal itu. Bahkan Duke Joseph yang dikatakan sebagai salah satu orang terkuat di benua tidak dapat melihat butiran-butiran mana yang tersebar di seluruh ruangan yang mereka tempati. Dan setelah perbincangan panjang itu, kini Duke Joseph pun undur diri dari tempat Ronan. Dan sebelum mereka pergi, Ronan mengatakan akan menyusun laporan dan mengirimkannya secepat mungkin dan mengirimkannya ke tempat Duke Joseph. Dan ia mengatakan kau akan tertarik pada topik mengenai Ahayute. Sontak hal itu pun membuat Dolan menjadi terkejut
Nampaknya di sini Dolan mengetahui sesuatu tentang organisasi itu dan juga AHYUT. Scene pun kini berpindah ke malam hari, di mana saat ini Ronan sedang tertidur lelap. Namun seketika tiba-tiba ada seorang yang datang yang mencoba membunuh Ronan dan menebaskan sebuah serangan tepat di mana Ronan sedang tertidur lelap. Namun nampaknya di sini Ronan dapat menghindari serangan itu, dan dengan gaya yang begitu songong, Ronan pun berkata senang bertemu denganmu tikus keparat nomor 3. Di sini Dolan pun mengatakan bagaimana kau bisa tahu. Namun Ronan mengatakan tunggu, bagaimana jika terlebih dahulu kau lihat ke arah sana. Dia tamu yang sengaja aku undang untukmu. Dan ternyata seseorang yang duduk di sana itu adalah Sword Saint Sullivan. Dia adalah anak dari Duke Joseph. Dan dengan wajah yang begitu menyeramkan, Sullivan mengatakan, jelaskan padaku Dolan, sebaiknya bagaimana aku mengartikan situasi saat ini. Dan di sini kita mengetahui bahwa Dolan merupakan salah satu anggota dari organisasi Nebula Glacier. Kini scene pun berpindah ke beberapa jam yang lalu sebelum penyerangan yang dilakukan Dolan itu terjadi. Di lantai paling atas toko perhiasan Navardo, nampaknya di sini Ronan memanggil Sullivan untuk membicarakan sesuatu. Ia mengundang Sullivan untuk datang ke kamarnya malam ini karena dia sudah memprediksi bahwa Dolan akan menyerangnya. Namun di sini Sullivan mempertanyakan hal itu dan berkata, apa yang membuatmu yakin akan hal itu? Dia kesatria yang terkenal di Garansi atas skill dan kesetiaannya. Dia dipilih sebagai pengawal ayahku hanya dalam 4 tahun setelah dia bergabung dengan prajurit dari Duke. Dan kenapa dia mendadak akan mengincarmu? Nampaknya di sini Ronan tidak menjelaskan alasannya lebih lanjut. Dia hanya mengatakan datang saja dan saksikan bagaimana kejadiannya. Dan jika aku benar, maka ada tikus yang bersembunyi di keluargamu yang siap untuk dibasmi. Kini panel pun beralih ke masa kini, di mana Ronan, Sullivan dan juga Dolan berada di dalam satu ruangan. Kini diperlihatkan Sullivan yang sudah mencabut pedangnya dan mengarahkannya tepat ke arah Dolan berada. Namun Dolan menanggapi hal itu, dia menghentakkan kakinya. Seketika aura yang kebiruan terpancar dan memenuhi ruangan itu. Sontak hal itu pun membuat Sullivan dan Ronan terkejut, dan nampaknya aura itu mengekang sekujur tubuh Ronan. Dan tanpa menyanyiakan kesempatan itu, Dolan pun langsung menyerang Ronan. Dia mengebaskan pedangnya, namun nampaknya serangan itu masih dapat ditahan oleh Ronan. Meskipun tubuh Ronan kini sudah terdorong jauh ke belakang, dan setelah itu Dolan pun menyerang ke arah Sullivan. Namun di sini Sullivan juga mampu menahan serangan itu. Adu gelut di antara mereka bertiga pun terjadi. Banyak serangan yang dilancarkan oleh Dolan, namun semua serangan itu masih dapat ditahan oleh Sullivan. Dan di sini Dolan kembali melancarkan serangan, namun kerjasama yang baik antara Sullivan dan Ronan kini terjalin. Kini giliran Ronan yang menahan serangan dari Dolan, dan saat itu celah pun muncul. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Sullivan. Dia langsung menyerang balik ke arah Dolan. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi yang membuat tubuh Dolan kini terhempas jauh ke belakang. Namun serangan itu nampaknya belum menggores sedikit pun tubuh dari Dolan. Dan kini diperlihatkan Sullivan yang sudah dipenuhi dengan aura kebiruan. Nampaknya di sini Dolan tidak mengetahui perkembangan Sullivan sudah sejauh ini. Ia terfokuskan memperhatikan aura yang dipancarkan oleh Sullivan. Namun seketika tiba-tiba saja Ronan muncul di hadapannya dan mengibaskan pedangnya. Dan kini tiba giliran Ronan untuk melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Dolan. Nampaknya serangan dari Ronan itu tidak mampu ditahan semuanya oleh si Dolan ini, sehingga mengakibatkan beberapa luka goresan di tubuh dan wajahnya. Namun hal itu tidak membuat Dolan tinggal diam saja. Dia mencoba melancarkan serangan balik, dan ia mampu mendaratkan sebuah tendangan yang menghempaskan Ronan jauh ke belakang. Dan di sini Dolan mulai berpikir bahwa keributan ini sudah terlalu besar, jadi dia berencana untuk melarikan diri dari sana sebelum instruktur datang. Namun siapa yang menyangka saat Dolan akan berusaha kabur,
tiba-tiba muncul Sullivan tepat di atas kepalanya, yang kini sudah bersiap melancarkan sebuah serangan, dan serangan itu dinamai dengan Storm Blade. Seketika udara di sekitar pedang Sullivan berputar dan memancarkan cahaya biru. Ia pun melepaskan serangannya itu tepat ke arah Dolan di mana berdiri. Dolan yang tak ingin pasrah menyambut serangan itu. Dia mencoba menahan semua serangan itu dengan mengibaskan pedangnya dari atas ke bawah. Namun nampaknya serangan itu terlalu kuat dan tidak mampu dia bendung lagi, dan serangan itu mengenai telak ke tubuhnya, dan kini diperlihatkan tubuh Dolan yang sudah terbujur kaku dan di sekitarnya dipenuhi dengan genangan darah. Dan di panel akhir kita diperlihatkan Sullivan yang berkata, "Kau bukanlah seorang Grand Sia." Ya, dan itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin seru saja kan? Dan Mimin sudah tidak sabar melihat kemampuan dari Ronan saat ia sudah mampu menggunakan mana dan membuka beberapa kutukannya itu. Jadi pantau terus channel ini ya untuk mendapatkan update-update dan cerita menarik yang lainnya. Sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.